Halo, selamat datang di podcast Rutu PTN. Terima kasih banyak udah klik podcast Rutu PTN ini. Hanya di sini kamu bisa dengerin kisah dari seluruh pelajar di Indonesia. Dan gak hanya itu, kita bakalan bagiin informasi, tips, triks buat kamu. Dan kamu bisa dengerin podcast ini gratis di Spotify. Jangan bosan-bosan dengerin suara aku dan yang lainnya ya di podcast ini. Seperti biasa di episode kali ini aku mau bacain kisah dari salah satu follower Rutu PTN buat kamu. Semoga menginspirasi kamu ya. Halo teman-teman, sebelumnya aku pernah cerita juga. Dan ini adalah cerita kedua aku. Teman-teman, aku ini gapir tahun 2019. Alhamdulillah sekarang sudah keterima di salah satu PTN di Jatim. Buat teman-teman yang merasa insecure, hopeless, dan sebagainya, itu wajar banget. Serius, aku bahkan harus minum obat dan hampir mau bunuh diri karena depresi parah. Jadi aku ceritain ya. Tahun 2019 adalah tahun beratku. Tapi tahun 2020 adalah tahun terberat. Ya, tahun 2019 aku gak lolos 40% verifikasi SNMPTN. Gak lolos SBPTN dan UM, bahkan gak lolos PMDKPN. Wah, jangan kira di tahun kedua berjalan mulus. Enggak banget beneran. Mulai dari timbul masalah sebelum dan sesudah SBMPTN dan lain sebagainya. Belum lagi aku gak lolos SBMPTN. Aku ikut mandiri sana sini, gak ada yang lolos. Total kegagalan aku 13 kali. Di saat penolakan PTN yang aku dapat terus-menerus, ada nih yang paling nyakitin buat aku, yaitu dibanding-bandingin nenek aku sama sepupu aku yang emang milih PTS di kotaku. Dia bilang gak kasihan sama kakak aku gara-gara daftar mulu. Padahal karena aku kasihan sama kakak aku usahain dapat PTN biar biayanya lebih murah. Di masa-masa seperti itu aku bener-bener stres parah. Apalagi aku gak dapat dukungan dari orang sekitar. Kecuali kakak aku yang di luar kota. Jujur, di saat-saat seperti itu kita cuma butuh dukungan kan. Bersabar ya teman-teman kalau kalian ada di posisi ini. Balik lagi ke cerita. Mama aku sakit parah di tahun ini. Butuh biaya banyak juga. Kakak pertama aku nyuruh aku gapir lagi. Sedangkan kakak kedua aku nyuruh kuliah tahun ini, dimanapun itu. Aku benar-benar udah pasrah banget sih. Sembari nunggu pengumuman aku daftar kerja. Kalau misalkan nanti aku dapetnya PTS, aku harus sambil kerja, biar ringan gitu. Padahal aku gak mau kuliah sambil kerja yang full time. Aku ngerasain kerja sambil les kayak capek banget. Apalagi kalau kuliah. Cuma gimana ya demi masa depan pikiranku.
Sebelum pengumuman SBMPTN, aku berdoa agar diterima di PTN A, tapi nggak dikasih sama Allah. Setelah pengumuman SBMPTN dan UM di PTN A, aku ubah cara doaku. Aku minta agar dilapangkan hatinya kalau dapat penolakan lagi. Aku minta dikasih jalan yang terbaik buat aku. Minta dikuatkan hatinya, minta lebih didekatkan lagi dengan Allah. Aku selepas sholat, zikir, sholawat, kemudian baca surat Al-Baqiyah. Jangan lupa juga teman-teman sholat hajat setelah sholat wajib, sholat duha dan tahajud. Akhirnya, alhamdulillah aku terima di PTN. Aku sama seperti kalian kecewa berat saat pengumuman SBMPTN. Nangis berjam-jam, nyalahin diri sendiri, nyalahin keadaan, sampai maaf bilang, Allah jahat, aku kurang apa sih? Aku kurang baik, aku kurang apa? Dan diingetin teman aku buat istighfar. Terus aku coba mikir lagi, mungkin Allah mau lihat aku doanya lebih sering lagi, mau lihat usaha aku dulu. Di situ aku pepet Allah lebih dari sebelumnya. Aku sampai nge-unfollow akun-akun kuliah. Aku jarang main HP. Jadi gini guys, aku cuma mau bilang, nanti akan ada timing yang indah dari Tuhan untuk teman-teman. Pasti ada. Yang kita lakuin sebagai manusia adalah tetap berdoa, minta ditabahkan, minta dikuatkan. Semangat ya teman-teman. Kalian jangan merasa paling gak banget di bumi ini. Menurut aku, orang yang gak banget adalah orang yang gak melakukan usaha apa-apa tanpa alasan yang jelas. Aku percaya kalian sudah berusaha semaksimal mungkin. Tuhan kita mungkin gak ngasih nikmatnya sekarang, tapi tunggu 1 detik kemudian, kalian pasti ngerasain nikmat dalam bentuk lain. Jadi kalau kalian abis dengerin podcast ini dan ngomong dalam hati, oh iya ya, atau yang lainnya, percaya deh itu nikmat yang Allah kasih buat kita. Semangat, selamat pejuang, sudah sampai di titik ini. Makasih kakak admin sudah mengizinkan aku bercerita lagi. Wah gila. Jadi kesimpulannya, ini orang pernah ngirimin cerita sebelumnya, gak tahu ya judul apa, lupa. Jadi sekarang dia udah keterima di PTN Jatim karena hasil kerja kerasnya, gak putus asa, gak pantang menyerah. Dan ini salah satu bukti juga kalau Allah tuh maha tahu, maha mendengar. Apalagi kalau kita mendekatkan diri gitu kepada yang maha kuasa. Jadi buat kamu yang lagi dengerin, jangan patah semangat, dan jangan lupa berdoa semoga sukses dan bisa membanggakan kedua orang tuamu ya. See you di next episode.